adalah pembunuhan, termasuk daripada 3 DPO ini. Sehingga semuanya akan tuntas. Ada keadilan bagi Vina, keadilan bagi 7 terpidana dan keluarganya, dan juga buat masyarakat Indonesia secara khusus yang adalah adanya mungkin oknum-oknum yang terlibat dalam hal ini, itu pasti akan terungkap. Kuncinya cuma satu, paling utama ya, suatu komunikasi yang baik antara DPR RI dan pemerintah, atau antara DPR RI dan Presiden Republik Indonesia. Sehingga apa, dengan adanya suatu pernyataan yang tegas dari DPR RI dan juga daripada Presiden Republik Indonesia, pasti kita yakinkan ini bisa terungkap dan selesai dengan sebaik-baiknya. Itu, Host. Ya, minum dulu. Nah, itu minum dulu. Sorry, lebih dari 1 menit. Nah, biar segar. Jadi seperti itu teman-teman, ya sudah dijelaskan tadi bahwa sebenarnya apa yang akan menjadi prioritas tuntutan yang akan kita bawa. Tunggu dulu, di-mute dulu ya. Apa yang akan kita bawa ke DPR RI itu tidak ada melukai rasa keadilan untuk almarhumah Vina. Enggak ada. Jadi ini semuanya kita bergerak di sana tentu juga tidak lepas daripada keadilan untuk Vina. Tetapi yang dimaksud keadilan untuk Vina, kalau ini adalah pembunuhan, ya cari pembunuhnya. Kami akan mempertanyakan kinerja kepolisian selama ini. Jadi seperti itu. Kalau juga terlalu kita menekan dan segala macam, khawatir salah tangkap lagi nanti polisinya. Ada lagi yang korban karena kita cuma berteriak DPO. Kita cuma teriak tangkap DPO yang sudah menjadi rilis dari pengadilan. Akhirnya desakan-desakan tersebut polisi salah tangkap lagi nanti. Nah, sekarang kita akan mempertanyakan kinerja kepolisian. Benar nggak ada DPO? Kalau benar ada DPO, tangkap. Ini biar adil dan almarhumah dapat keadilan. Nggak ada DPO, ya bebaskan ke 7 terpidana. Karena mereka nggak bersalah. Apa buktinya? Ya banyak sekali buktinya mereka tidak bersalah kok. Jelas dimanipulasi. Penangkapannya aja bersalah. Bagaimana mungkin seorang kanit narkoboi bisa menangkapin orang? Itu kan sudah salah. Apapun narasinya, walaupun waktu itu dia mengatakan saya hanya mengamankan. Tidak boleh ada teori begitu. Mengamankan anak-anak lalu digebukin, dihancurkan kiri kanan, apa gitu mengamankan? Logikanya di mana? Nah, disitulah teman-teman semua bahwa tuntutan kita ini adalah tuntutan di mana nanti kita duduk bersama, merumuskan bersama, dan aspirasi ini akan kita bawa semuanya. Jadi kembali lagi, Bang Firdaus sudah muncul beliau, dan yang tentunya yang akan kita sampaikan adalah mempertanyakan kinerja kepolisian di tahun 2016 yang lalu, mempertanyakan kinerja polisi selama ini, mempertanyakan mana dari hasil yang dibentuk oleh Kapolri, yaitu tim khusus, mana hasilnya? Kenapa tidak di press conference transparansi? Kenapa? Nah, itulah yang akan menjadi suatu pertanyaan yang nantinya menjadi pokok juga ya untuk tuntutan-tuntutan kita ke depan. Nah, kembali lagi saya menyampaikan sebelum ke yang lain, untuk seluruh teman-teman semua yang beranggapan bahwa aksi ini tidak sejalan dengan teman-teman semua, saya terbuka kok. Ayo teman-teman, kapan kita duduk bareng? Ayo kita duduk bareng bersama-sama. Kita sudah punya sekretariat kok di Jakarta. Kalau berbicara bahwa saya jauh, kami juga jauh-jauh kok. Banyak teman-teman jauh tapi menyempatkan waktunya untuk hadir nantinya. Saya enggak ada uang kok, ya mohon doanya. Karena sama, kalau kita mau berbicara uang juga enggak ada uang. Nah, itu perlu saya sampaikan sama teman-teman ya, dan saya tegaskan sama sekali, jangan buat fitnah-fitnah yang berlebihan. Selama narasi teman-teman merujuk kepada untuk gerakan ini, kami nggak setuju karena kami punya aspirasi. Ayo kita duduk bersama, saya masih bisa memaklumi. Tetapi kalau saudara-saudara sudah menyentuh bahwa gerakan ini adalah gerakan dibayar, wah ini sudah menyerang pribadi, karena saya nggak terima kalau ada narasi bahwa ini adalah bayaran. Sampaikan sama saya, perlihatkan buktinya. Kalau tidak, nanti Anda akan bermasalah. Serius, karena apa? Anda sudah menyentuh kita ini semua.
dengan mengadakan dan mengatakan bahwa pergerakan ini adalah pergerakan bayaran. Mohon maaf saudara-saudara semua, banyak praktisi hukum di dalamnya. Kamu mau bayar berapa? Ya, jadi lihat-lihatlah, jangan asal bernarasi aja. Banyak kok dari teman-teman kita yang memang berangkat dari hati nurani. Banyak kok. Kalau berbicara uang, kita butuh uang. Tetapi kalau selalu tolak ukurnya adalah uang, kapan kita bisa bersatu? Kapan kita bisa bergerak? Jadi pada kesimpulannya adalah, ayo kita duduk bareng, saya tunggu. Saya tunggu. Tapi kalau saudara-saudaraku semua cuma hebat di komal-komal, narasinya di komal-komal kayak nomor 1, itu saya sudah nggak bisa berbuat apa-apa. Tapi kalau teman-teman memang punya tujuan baik, ayo kita duduk bersama. Saya tunggu di Bintaro. Mungkin begitu. Oke, sebelum saya ke Bang Firdaus, saya menyapa dulu Mbak Harini. Mbak Harini, apa yang mau disampaikan temanku? Assalamualaikum dan selamat malam. Waalaikumsalam, selamat malam host, salam sehat untuk semuanya. Mudah-mudahan oleh Allah ya. Ya, saya cuma mau menyampaikan sedikit juga seperti yang udah host perjelas tadi, bahwa memang ada sebagian netizen yang rasanya tidak care dengan kegiatan kita ini, tapi menurut saya itu sudah tidak usah dipedulikan aja selagi mereka tidak menyentuh hal yang sangat prinsipil bagi kita. Yang perlu mereka ketahui bahwa niat ini berdasarkan dari hati nurani kita, jiwa yang terpanggil, bukan ada niat apa-apa, bukan ada niat mau, kalau ada yang mengatakan bukankah ini ada pansos, bukankah ini mau menjadi ini menjadi itu, tidak ada. Ini benar-benar pure hati nurani yang bicara bahwa kita terpanggil. Khususnya saya sebagai perempuan, saya terpanggil untuk ikut di aksi ini atau ikut membahas kasus ini terus di komal-komal, karena saya merasa bagaimana perasaan seorang ibu melihat anak-anaknya yang bertahun-tahun terpenjara, sementara mereka tidak bersalah, masa depan mereka terberangus. Nah, itu yang memanggil hati nurani saya. Mungkin dari teman-teman yang lain juga, karena memang hukum di negara ini, kita ini memang saat ini sedang tidak baik-baik saja. Dan mudah-mudahan dengan adanya kegiatan aksi ini, jangan kita berpikir bahwa aksi ini hanya berhenti sampai sini, tidak. Kita akan kembali mengangkat kasus-kasus yang mungkin saja di kemudian hari kita menemukan lagi kasus-kasus yang merugikan rakyat kecil. Mudah-mudahan dengan langkah awal ini, ke depannya kita lebih bisa mengawal keadilan atau hukum di negara kita ini. Kita tidak mengintimidasi ya, kita hanya mengawal, memperlihatkan kalau ada cara-cara yang salah, kita bisa menyuarakannya agar jalannya hukum di negara kita ini sesuai dengan undang-undang yang ada. Jadi tidak ada lagi rakyat kecil yang tertindas. Itu aja dulu host, silakan lanjut buat yang lain. Oke, siap. Terima kasih banyak Mbak Harini, narasinya berapi-api. Sehat selalu Mbak Harini. Beliau orang Sumatera Pekanbaru, tetapi semangatnya bro menggelegar, luar biasa. Ada juga sudah hadir ya Adam dari Anak Perkasa, nanti saya menyapa beliau. Siapa? Oke, sabar Indah, sabar. Kita kasih kesempatan yang lain dulu. Saya menyapa dulu senior saya, Tabe, Bang Firdaus. Assalamualaikum, selamat malam. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih host. Terima kasih rekan-rekan semuanya. Jadi kalau ada yang berbicara bahwa gerakan ini ada yang bayar, kalau ada yang berbicara bahwa gerakan ini komersil, pertama-tama saya tanya mampu bayar saya berapa? Karena tarif saya untuk urusan ini 500 sampai 2 miliar. Kalau tarif pidana yang berkaitan dengan 7 orang sampai 8 orang. Biasanya operasional saya 500 sampai 2 miliar. Jadi hari ini saya bergerak dengan host, saya relakan uang 500 sampai 2 miliar, saya ambil kasus pro bono ini demi kemanusiaan. Jadi kalau ya ini jadi baru cerita satu pengacara. Sementara di gerakan ini ada beberapa pengacara top yang mungkin tarifnya sama dan mungkin variasi. Cuma kalau dikumpulkan tarif pengacara itu bisa puluhan miliar. Saya jujur ngomong, untuk 7-8 orang terpidana ini kasus pidana biasanya, demi Allah saya tidak akan ngambil di bawah 500 juta sampai 2 miliar operasionalnya. Kalau nggak ada duit 500 sampai 2 miliar nggak mungkin saya ambil. Lebih baik saya tidur di rumah. Gitu. Jadi artinya di sini kalau ada orang berbicara begitu, mau mampu bayar berapa kita? Hari ini kita gerakan kemanusiaan ya, murni karena merasa ini perlu ada dorongan dari kita. Kasihan adik-adik kita nih yang nggak ngerti apa-apa, yang memang sekarang udah terlanjur didiskriminasi ya, udah terlanjur ditato badannya, seakan-akan diberikan stigma negatif terhadap 7 terpidana ini, padahal orang-orang ini orang-orang polos tadinya,
akhirnya diberi seperti ini. Mungkin juga di dalam buinya di sana atau di dalam penjara di sana mereka di lapas dicekoki narkoba dan lain-lain, dipaksa untuk jadi orang jahat. Bisa saja, karena ini jahat sekali. Ini adalah tragedi hukum yang paling buruk ya, di antara ribuan kasus yang terburuk di Indonesia, karena ini yang viral. Kalau yang lainnya kita tahu KM 50, ada kasus ABCD dan lain-lain, itu semuanya memang viral, tapi ini viral banget, super viral. Dan ini kalau sudah seviral ini masih diam saja Bapak Prabowo, berarti Pak Prabowo ini saya rasa kurang peka terhadap kasus-kasus di Indonesia. Saya kenapa menyambar langsung ke Pak Prabowo? Karena Pak Prabowo sekarang ini lagi menggaung-gaungkan ya, lagi menggaung-gaungkan ingin membenahi bangsa ini khususnya hukum. Ya, kalaupun memang Pak Prabowo tidak sempat, coba delegasikan Komisi 3 melalui Habibur Rahman. Coba, karena ini kasus nasional yang menjadi tragedi hukum loh. Ya, yang menjadi tragedi hukum. Ini salah satu kasus nasional yang sekarang ini masih kita bawa-bawa kemana-mana, ke dialog manapun kita bawa-bawa. Padahal kemarin udah sempat terpotong oleh kasus Agus dan Novi. Sekarang ini kita muncul lagi, karena ini tragedi hukum. Tragedi hukum dari ribuan kasus selama saya jadi pengacara. Ya, yang menjadi agitasi dalam pemikiran saya, menjadi menjadi pikiran saya yang menjadi sakit kepala gitu loh, memikirkan hukum Indonesia sampai kapan selesainya. Lalu disambung lagi, ada lagi kasus-kasus yang baru ini, kasus penembakan bos rental ya, yang belum kunjung usai ya. Beliau ini ditembak tapi dituduh juga sebagai pelaku pengeroyokan anggota TNI yang nembakan. Ini jadinya saya sebagai orang hukum rasanya udah mau robek ijazah saya nih. Udah mau saya robek ijazah saya, mendingan saya jual nasi uduk ya kan. Saya berhenti jadi orang hukum. Asli. Wallahi, saking saya bencinya dengan penegakan hukum di Indonesia. Andaikan Pak Prabowo memberi kesempatan kepada kita, hari ini saya dilantik, besok udah ada 100 mayat bergelantungan di Monas itu. Saya gantung lehernya. Jadi perlu orang bernyali untuk menegakkan hukum ini. Gitu. Jangan orang-orang yang biasa berkolaborasi dengan kejahatan disuruh memimpin hukum ini, hancur negara ini. Jadi saya itu aja unek-unek saya ya. Jadi jangan sekali lagi bicara bahwa kita ini komersil, tidak ada, kita biaya sendiri ya. Saya bukan membela host kita ya. Kalaupun mau bayar saya berapa? Itu tarif saya 500 sampai 2 miliar. Terima kasih. Bang Fir, tuntutan ini Bang Firdaus, ini kan belum final. Oke. Nanti di saat Bang Firdaus ada dan beberapa teman-teman semua hadir praktisi hukum, baru kita merumuskan bersama-sama, lalu kita memfinalkan bersama-sama supaya saya cepat bisa datang untuk membuat surat pemberitahuan. Ya udah, berarti hari Rabu ya? Hari Rabu. Iya, itu surat pemberitahuannya ke Polda atau ke Mabes kira-kira ya Bang Firdaus ya? Pemberitahuannya ke Polda. Oh, ke Polda Metro Jaya ya? Karena itu wilayah hukum Polda ya. Nanti ada abang saya di Kamnek di sana, keamanan negara, Kamnek di Polda, Intel Kamnek. Nanti abang saya telepon. Ais, alhamdulillah ini kan ya, ini siap. Terbuka jalan kalau begini. Jadi ya. Itulah tadi yang disampaikan oleh Bang Firdaus ya, dan itu baru satu praktisi hukum yang berbicara. Ini adalah misi kemanusiaan. Jadi jangan semuanya dianggap uang. Kerdil cara kita bernegara, kerdil cara kita berbangsa dan menjadi rakyat Indonesia. Kalau sedikit-sedikit mindsetnya adalah uang. Jadi tadi Bang Firdaus sudah menyampaikan hal demikian. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Bang Firdaus bisa menjadi penenang tidur bagi teman-teman yang beranggapan bahwa kami dibayar. Jadi saya kembali sampaikan. Sorry host, saya kasih masukan daripada kita dituduh enggak komersil tapi dituduh komersil, lebih baik kita keluarkan aja ini donasi host. Nggak apa-apa, tanggung, kan pasti ada yang sumbang juga itu, tanggung. Daripada nama kita jelek, mendingan kita basahin sekalian. Buka donasi host, pasti banyak yang nyumbang host. Jangan kita diam aja. Nah, karena gini loh, karena kalau kita tidak donasi, tetap aja kita difitnah komersil. Mendingan kita terbuka sekalian seperti si Agus.
Bukan donasi ini. Nggak ada masalah, uangnya nanti buat apa kek. Yang penting buat kepentingannya sih 7 terpidana gitu. Gitu, Host. Ya, itu masukan dari Bang Firdaus ya. Cuma saya sampai sekarang belum kepikiran untuk situ. Tapi nggak apa-apa, namanya masukan ya. Cuma saya belum kepikiran aja. Nah, intinya Bang Faktual, saya kayaknya habis menarasikan ini saya lanjut untuk izin turun, pamit. Ya. Begitu juga untuk Bapak kita nih, Bapak Pembela Firdaus ya, daripada penderitaan rakyat di bawah. Karena kalau nggak ada pembela ahli hukumnya juga kita sebagai rakyat ya untuk diatasi dari hal strategisnya ya. Nah, jadi saya mau menarasikan atau melanjutkan dari segala apa yang orang-orang tapping di bawah ya, yang kurang cocok ya buat jalur pikiran kita. Tolong ya, Anda kalau memang tidak untuk bisa menolong orang, berbahasalah dengan teliti, dengan benar, dengan enak hati orang ya. Jadi Anda itu bersuara seperti itu, apa Anda itu anak penyidik atau polisi gitu ya, atau aparat, itu aja lah yang sudah membebani rakyat di bawah. Oke, terima kasih. Saya adalah rakyat yang membela rakyat. Oke, thank you, terima kasih. Siap, sama-sama sahabatku. Jadi untuk seluruh teman-teman saya terbuka kok. Tapi kalau mau berdiskusi lagi di Komal membahas A sampai Z berkaitan ini, saya rasa saya sudah nggak ada waktu. Semua kesimpulan daripada teman-teman saya terima. Yang penting jangan menyerang pribadi. Jangan menyerang pribadi. Dan kalau teman-teman punya aspirasi yang tidak cocok dengan kita, saya tunggu di Bintaro. Tetapi kalau mau memanggil-manggil saya lagi ke Komal-Komal, saya rasa sudah cukup. Saya sudah muter-muter di Komal-Komal. Tetapi apapun yang saya sampaikan, kalau tidak suka ya tetap aja tidak suka. Itu kesimpulan dari yang bisa saya terima. Makanya saya akan tetap fokus beserta dengan teman-teman para praktisi hukum untuk terus bergerak menyuarakan bebaskan 7 terpidana. Dan bagaimana kalau gagal? Tugas kita adalah berikhtiar. Kita hanyalah hamba. Kita hanyalah hamba yang digerakkan oleh Allah. Mulai dari hati nurani, jasmani, dan rohani. Semua di dalam genggaman yang maha kuasa. Kita tidak ada kuasa teman-teman untuk memastikan suatu kemenangan. Tidak ada. Tetapi insya Allah yakin dan percaya. Selagi ada optimisme, ada energi, ada positif di dalamnya, dan ada kebersamaan, maka itu adalah ikhtiar yang terbaik. Sembari demikian kita bersandar kepada Allah secara total. Saya yakin pasti indah akan waktunya. Cuman itu kesimpulan yang bisa saya sampaikan sama teman-teman semua. Oke, tadi Bang Firdaus sudah mempertegas 1 sampai Z. Jadi saya menyapa dulu Bang Dokter. Bang Dokter, saudaraku, Assalamualaikum dan selamat malam. Ini yang punya lokal. Selamat malam, abangku. Siap. Ya, ini saya cuma mau menegaskan lagi perihal ada anggapan bahwa gerakan ini ada yang bayar atau apapun itu. Ini saya ingin menegaskan berdasarkan yang saya saksikan langsung, saya saksikan sendiri. Itu bagaimana ketika saya WA langsung Bang Faktual memberikan ide logo. Nah, ketika saya memberikan ide logo itu, dari situ saja, loh kok bisa dipakai sama Bang Faktual? Berarti dari saya pribadi itu saksinya bahwa gerakan ini tidak ada yang membackingi, tidak ada yang membayar. Bahkan mungkin lagu marsnya ini kan baru dibuat juga. Ya. Mungkin bisa di Jackson sekarang mungkin. Oke. Cukup? Ya, bagi yang yang berpikiran negatif, mungkin kita itu anggaplah angin yang lewat lah gitu, tidak usah terlalu diperhatikan. Kita tetap gaskan semangat, satukan semangat untuk membebaskan 7 terpidana yang tidak bersalah ini. Kasihan mereka Bang kalau terlalu lama di penjara. Oke, gitu aja. Oke, siap. Jadi kembali lagi teman-teman bahwa ini adalah pure aspirasi nurani masyarakat. Jangan mencederai nurani ini dengan berstatement yang tidak-tidak. Karena tadi ini yang punya logo teman-teman.
kalau mau tahu kenapa ada logo yang muncul, ini Bang Doktor. Dia langsung WA ke saya, dan langsung saya up WA-nya, logo tersebut, dan alhamdulillah bisa terpakai sampai sekarang ini. Saya ucapkan banyak terima kasih ya saudaraku ya, sehat selalu. Hasil kreatif saudaraku sangat bermanfaat bagi kita semua. Satu hal lagi yang perlu saya sampaikan, bahwa dalam pergerakan ini teman-teman semua, saya bertanggung jawab, dan kita para pengurus bertanggung jawab kepada semua teman-teman netizen, bertanggung jawab kepada keluarga 7 terpidana, dan juga bertanggung jawab kepada terpidana. Jadi saya tidak ingin, dan tentu teman-teman juga tidak ingin mengotori perjuangan ini. Makanya saya tegaskan, kalau ada oknum-oknum yang menyalahgunakan ini, memanfaatkan ini untuk minta uang, mengatasnamakan Gaskan, maka saya pertegas, siapapun dia, pasti saya akan mempunyai statement sendiri untuk dia. Karena ini demi kemaslahatan orang banyak. Saya tidak mau ada penunggang-penunggang gelap mengatasnamakan Gaskan, meminta uang ke orang, terkesan seakan-akan dia berjuang habis-habisan, padahal dia cuma duduk dan ngopi. Ini bahaya sekali, ini merusak nanti, apalagi di dalamnya banyak praktisi hukum senior yang terlibat di dalam ini. Tanggung jawab yang luar biasa teman-teman semua. Makanya saya bilang, untuk orang-orang yang berpikir pendek memanfaatkan aksi ini untuk kepentingan pribadinya, mengatasnamakan Gaskan dan meminta uang, saya tidak bisa mentoleransi. Akan saya pasti adukan kepada teman-teman praktisi termasuk Bang Firdaus. Serius. Itu sudah saya pikirkan semua sahabat-sahabatku semua. Dan mohon maaf, ketegasan itu terkadang harus diambil pada waktu yang tepat. Oke, saya menyapa dulu Dinda Adam. Dinda Adam, bagaimana Dinda Adam situasinya? Adam? Halo Bang, assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Dindaku ya. Saya sudah dapat kabar dan informasi yang luar biasa tentang adik-adik perkasa yang siap ikut mempersamai. Secara pribadi saya ucapkan terima kasih. Bagaimana persiapannya Dindaku? Lanjut. Insya Allah kita 2 bus ke Jakarta. Iya, oh 2 bus. Ya, kita maksimalkan, tapi itu masih estimasi lah Bang, masih tentatif. Iya, alhamdulillah. Yang di sini juga saya mau negaskan bahwa keluarga perkasa warga sini sama sekali tidak membuka donasi dan mengumbar apa donasi atau enggak sama sekali. Kita di sini juga kita berjuang sendiri karena kami apa? Kami melihat bahwa faktual ini yang memulai ini, masa kita diam aja. Kita ya semangat kita semakin membara di sini Bang. Bahwa faktual berkorban ya kita siaplah untuk menepis-nepis yang katanya ditunggangi orang, ditunggangi siapa? Ini juga untuk kepentingan apa ya? Kepentingan keadilan bersama. Iya. Jadi itu aja Dinda, nanti teman-teman. Jadi kalau kemarin Farhad Abbas yang turun, sekarang pengacara Kobo yang turun. Lebih menyala lagi. Bang Firdaus, siap-siap nanti orasi Bang Firdaus ya. Insya Allah mobil komando kita siapkan loudspeakernya gede-gede. Bukan saja orasi, saya bakar ban di depan DPR. Waduh. Saya udah siapkan ban ini 5 biji sama bensinnya. Waduh, luaya. Bentar ya. Ini mau debus enggak Bang? Hah? Mau debus enggak? Ntar golok terbang saya angkat. Iya. Terima kasih lah. Masih ada yang mau disampaikan Adindaku, Adinda Adam? Pada intinya adalah kita sama-sama menjaga aksi ini. Kalau ada oknum-oknum meminta uang atas nama Gaskan, apalagi ada namanya gerakan 20.000, gerakan 100.000, gerakan 10.000, tolong cepat diinformasikan kepada kami pengurus khususnya Faktua dan Bansolmat. Tentu kami akan mengambil satu-satu langkah-langkah tegas karena ini adalah tanggung jawab kita bersama. Jangan didiamkan hal begini. Yang penting ada bukti, pasti kami akan menyoroti tersebut demi menjaga nama orang banyak. Ini kan misalnya di luar Gaskan juga kan ada misalnya ada keluarga, ada perkasa sama sekali nggak pernah ngebuka donasi. Kita percayakan satu komando sama Gaskan lah sama Bang Faktual. Siap.
Oke, dan untuk teman-teman, kemarin saya habis ketemu ya sama Dinda-Dinda aku semua di Perkasa, saya diterima dengan baik. Ya siapa itu Saka, Jaka? Oke Jaka. Bang, selamat malam Bang. Sampai ketemu di Jakarta. Dan untuk adik-adik Perkasa, nanti 2 atau 3 orang, 2 hari atau 3 hari sebelum hari H, tolong merapat ke Jakarta ya, untuk mengkoordinir. Nanti dikoordinasikan dulu Bang sama teman-teman, soalnya kan barangkali ini sih di sini ada yang kerja atau apa gitu. Oke, siap. Yang penting atur aja teman-teman semuanya. Intinya koordinator nanti dari Cirebon, Perkasa, tolong mengirim anggota 2 atau 3 orang. Itu bersifat untuk mengkoordinir dan memantau anggotanya, titik kumpulnya di mana dan segala macam. Jadi bukan lagi kita pengurus-pengurus teras yang mengurus hal-hal begitu, tapi silakan koordinator masing-masing mengkoordinir anggotanya supaya betul-betul pergerakan ini adalah pergerakan yang masih damai. Masukan dari saya, kalau bisa seragam dipesan dari sekarang. Seragam. Iya, kalau maninya ada mah nggak jadi masalah. Cuma masalahnya PC laku. Betul. Itu saya di 2 aja bikin baju orang merdeka bisa. Ya, kita bikin lagi. Itulah yang saya bilang tadi. Yang saya bilang tadi begini. Ini sekedar saran aja saudaraku semuanya. Maaf sekali lagi, sekedar saran. Kita nggak terima duit, kadung difitnah. Mendingan kita buka donasi, kadung bahasa sekalian, karena memang ini kan tujuan yang mulia. Itu biar semuanya terlihat elegan dan maksimal. Jadi bikin baju apa, saya yakin kok ada netizen dari 300 juta penduduk Indonesia yang separuhnya itu orang dewasa, 150 juta. Saya yakin mereka juga punya akal pikiran yang ini kok. Gitu loh, kasus Agus aja yang ringan mereka donasi. Bukan berarti kita ngajarin ngemis, ini realistis gitu loh. Maksud saya, ini udah banyak orang yang japri ke saya saudaraku, udah banyak orang yang inbox ke saya, mereka maunya ada donasi. Karena mereka juga mau nggak turun, tapi mereka dari luar daerah itu mau pengen nyumbang 10.000, 20.000, kayak apa 100.000. Mereka pengen berkontribusi terhadap, karena ini kan urusan kita bersama dalam penegakan hukum. Ini demi masa depan anak cucu kita, bukan kita berbicara masalah kepentingan 7 terpidana saja, tapi ini adalah gerakan membongkar dinasti, gerakan membongkar oligarki hukum. Yang sekarang ini terjadi tragedi hukum yang luar biasa. Gitu loh. Jadi kita berbicaranya bukan karena 7 terpidana saja, tapi demi kemajuan hukum, demi kemaslahatan hukum di masa yang akan datang, yang akan dirasakan oleh anak cucu kita. Makanya saya bilang tadi di sini, udahlah kita buka aja, nggak usah kita muna-muna. Buka kontribusi masyarakat pasti ada kok. Buka, daripada kita ini sekarang gerakan susah. Ya kan, kita membela, bullshit lah kalau kita nggak ada uang. Bullshit kalau nggak ada uang tuh mau bela orang. Bullshit sekali. Sementara ini program kemanusiaan yang real. Banyak dari ribuan kasus ini yang paling viral. Dan ini tragedi hukum. Anak-anak kecil yang nggak tahu menau di bawah umur dipaksa untuk bersalah karena proses ini. Makanya saya bilang tadi di sini, udah buka aja donasi, jangan ragu-ragu. Ini saya terang-terangan di dalam media sosial. Buka saja. Karena kita butuh biaya panjang ini. Mengajukan ini, mengajukan itu, gerakan ini. Dan ini demo-demo pertama. Ke depan akan ada lagi demo-demo yang untuk memaksa DPR benar-benar untuk mendengarkan bahasa kita. Percaya sama saya. Buka saja donasi. Karena ini terbuka. Ngapain kita malu? Kita nggak usah muna. Ini bukan kepentingan untuk 7 orang saja, tetapi ini kepentingan hukum yang akan terus berlangsung selama negeri ini ada. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak abangku Bang Firdaus. Itu masukan dari tadi Bang Firdaus tadi, sabar dulu Bang Solman. Itu tadi masukan dari Bang Firdaus. Apapun masukannya kami tampung, tetapi untuk sementara sekarang begini saudara, maaf saya pertegas lagi ya. Saya ini ribuan kasus yang udah saya tanganin. Kalau nggak ada duit, kita kayak kambing conge. Kalau nggak ada duit, saya realistis saja bicara. Bullshit itu kalau kita berjuang pakai singkong zaman sekarang, bullshit. Betul. Jadi tadi apa yang disampaikan oleh Bang Firdaus ya, karena beliau memang sudah pengalaman banyak ya. Tetapi itu aspirasi ya, masukan. Tentu belum bisa diambil suatu kesimpulan karena sampai sekarang saya belum berpikir. Dan betul apa yang disampaikan, kita butuh uang. Dan pemberangkatan saya saja muter-muter itu kemana-mana itu bisa habis sampai 10 jutaan itu teman-teman. Jadi memang ongkosnya banyak, tetapi kita lihat saja ya.
Allah itu kaya raya kok. Pasti akan banyak memberikan rezeki dan insya Allah kembali lagi saya sampaikan sama teman-teman bahwa Justru karena Allah kaya raya, makanya kita buka jalurnya, linknya. Kalau Allah kaya raya, Allah akan menurunkan orang untuk menyumbang gitu loh. Kalau Iya. nggak dibuka donasi susah. ya sabar saudaraku yang ganteng. Nah, jadi untuk teman-teman sampai sekarang ini kami masih kepada pendirian awal, yaitu tidak membuka donasi, tetapi bagi teman-teman yang ingin ikut memberikan apresiasinya, ikut pokoknya ingin ikut berpartisipasi, kami terbuka kok. Kami terbuka dan sudah ada beberapa orang yang sudah WhatsApp saya, bukan WhatsApp, men-DM ya kepada saya. Kita lihat aja nanti seperti apa dan bagaimana. Seperti itu, Bangku. Oke, Bang Sormat, 1 menit, saudaraku. Apa yang mau disampaikan? Ya, jadi kedengaran nggak, Bang? Kedengeran. Coba Baik. cilik, suaranya cilik. Terima kasih atas masukannya Bang Firdaus ya, sebagai salah satu pelindung kita. Memang pertimbangan kita tidak membuka open donasi, Bang Firdaus, pertama itu supaya kita tidak ditengarai bahwa memang niatnya komersil. Nah, kedua itu adalah seperti yang Abang ketahui sendiri, kalau untuk membuka open donasi itu kan kita butuh perizinan ya dari Kemensos. Dan salah satu aturan daripada pengajuan donasi itu adalah yang boleh mengadakan donasi itu badan hukum seperti LSM dan lain sebagainya ya. Sementara kita ini belum ada badan hukumnya, Bang. Nah, itu yang membuat kita boleh sih kalau mau berpartisipasi, tapi Sorry, saya luruskan. Ini bukan donasi sosial untuk sosial, tapi ini untuk operasional para pengacara. Itu ada di pasal 21 Undang-Undang 18 2003. Udah kita mainkan itu. Pakai pasal 21. Nggak usah pakai yayasan. terus Kita pakai operasional pengacara. Clear itu. konteks hukumnya terhadap open donasi di masyarakat seperti apa kira-kira menurut Abang? Ya kita minta kuasa secara lisan aja. Ada 2 orang yang tulis ketik ke kita WA. Saya menguasakan kepada tim Gasken untuk menjadi PH untuk berbicara di DPR. Bisa kok. Ya, Kan surat kuasa itu kan bisa ditulis, bisa secara lisan. Bang Solmat dan Bang Firdaus, izin suhu-suhuku semua, para senior-seniorku semua, saya rasa pembahasan mengenai uang donasi kisah Siap. Baik. Jangan pakai undang-undang yayasan, pakai undang-undang 18 tentang advokat pasal 21. Mainkan donasi untuk operasional para pengacara. Selesai itu, clear. Oke, siap. Adam, Adindaku sama Jaka, ada yang mau disampaikan di Adindaku yang ganteng-ganteng semua? Ini seingat saya, kalau saya berjalan sama mereka ini kelar kalian semua. Ya, untuk kalau bicara hukum ini saya nggak ngerti ya Bang ya. Tapi pokoknya kita terima kasih untuk semua arahan, saran, dan pokoknya masukan lah. Kalau untuk kita pribadi mah, kita di sini nggak buka donasi untuk keluarga, peberangkatan dari sini sampai Jakarta. Insya Allah lah kita berjuang dari. Terima kasih Dinda semua. Kebersihan hati Adinda-adindaku, para Adinda-adinda perkasa, saya hormati. Mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan yang baik dan salam kompak. Saya melihat sendiri kekompakan adik-adik semuanya luar biasa. Tentu kekompakan yang adik bangun ini bukan sesuatu yang mudah. Tetap semangat dan harus belajar dari sekarang bahwa negara kita tentu sedang tidak baik-baik saja, tapi percayalah, dengan persatuan dan kesatuan maka hukum akan menjadi hukum yang baik, berdaulat untuk rakyat Indonesia. Amin. Jadi kembali jawabannya adalah untuk diri kita sendiri. Jadi salam kompak, salam semangat untuk adik-adik perkasa, jangan pernah sungkan untuk belajar, tetap semangat. Oke, salam hormat bagi saya untuk adik-adik perkasa. Makasih Bang. Siap. Sekarang saya mau menyapa dulu Bang Mawar Merah, saudaraku. Bang Mawar Merah. Ya, selamat malam semuanya. Salam hormat. Salam hormat. Iya, kalau saya setuju aja kalau ada untuk bahasa uang-uang untuk kebersamaan gitu ya. Mungkin harus dibedakan cara uang donasi atau seperti apa. Cara bahasanya aja mungkin harus dibedakan gitu.
Tetapi ya kalau saya sendiri ya silakan menurut teman-teman yang lain aja. Ya. Tapi kalau menurut saya donasi, bahas yang lain dulu. ya, Bagaimana masalah keamanan, saudaraku, keamanan nih? kalau untuk keamanan saya siap ya, tetapi kalau untuk perihal bahasa uang donasi ya mungkin kalau untuk bahasa saya buat teman-teman harus dibedakan antara donasi dan untuk uang kebersamaan gitu. Mungkin itu nanti silakan dikaji lagi di jalur hijau, dimusyawarahkan lagi terbaiknya seperti apa. Tetapi kan kalau saya lihat dengan adanya di grup ini kan bukan sedikit ya. Memang di dalam acara ini kita tidak bisa memprediksi beberapa banyak sedikit orangnya, itu kita tidak bisa memprediksi walaupun kita sebagai ada yang ketuanya membatasi ini ya, umpamanya di 500-700 orang, tetapi itu bisa lebih bisa jadi gitu. Itu kita tidak bisa tahu ya, namanya sudah di lokasi. Yang penting saya kalau masalah yang namanya bahasa donasi dari Bang Firdaus, ya mungkin itu perlu dikaji lagi. Silakan nanti di jalur hijau Bang Patwal dengan rekan-rekan yang lainnya harus bisa membedakan cara bahasa aja gitu. Kalau menurut saya sih gitu ya. Oke. Kalau saya sih tidak mau membahas yang lain-lainnya. Yang penting karena kita sudah mufakat semua, teman-teman yang di berbagai wilayah juga sudah komitmen semua, tidak mau yang namanya ada uang donasi, itu aja. Mungkin sedikit aja harus dibedakan walaupun itu bahasanya untuk ada uang kebersamaan buat makan minum kita atau sebagainya gitu, itu harus dibedakan cara bahasanya aja. Mungkin itu Ya, aja. jadi, oke, saudaraku, jadi tadi apa yang disampaikan oleh Bang Firdaus, karena memang beliau orang lapangan, tentu tahu dong suka dukanya. Dan untuk teman-teman juga, kemarin saya keliling itu beserta dengan tim, memang tidak menghabiskan uang sedikit, uang banyak, tetapi tidak apa-apa kok. Saya sedang baik-baik saja dan saya optimis bahwa aksi ini akan berjalan dengan baik, karena di Indonesia ini banyak kok orang baik. Jadi yakin saja lah, kita optimis saja. Jadi untuk pembahasan uang donasi jangan kita bahas dulu, atau stop aja dulu lah. Intinya adalah bagi teman-teman yang mau ikut berpartisipasi, karena misi ini adalah misi kemanusiaan, tidak ada kepentingan selain daripada kepentingan manusia. Kami yakin dan percaya bahwa ada ketidakadilan yang dialami oleh anak-anak 7 terpidana. Banyak sekali ganjal-keganjalan ya yang terjadi di sana. Itu perlu kita up untuk naik ke permukaan. Dan kami sangat menduga bahwa anak-anak ke-7 terpidana menghadapi dan mengalami HAM berat. Dan itu juga tentu paling kita harus menyuarakan. Dan kami juga menduga bahwa anak-anak ini hanyalah jadi tumbal daripada para penegak hukum pada masa itu. Oknum penegak hukum ya pada masa itu, baik itu kepolisian, kehakiman, dan kejaksaan. Nah itulah yang akan menjadi prioritas utama yang akan kita konsep bersama teman-teman para praktisi hukum. Karena kalau saya kan kurang paham hukum, cuma bisanya cup-cup doang. Nah tetapi karena banyak para praktisi hukum yang terlibat di dalamnya, kan sangat indah. Nah itu yang namanya rahmatan lil alamin, indah sekali. Saya mau menambahkan tadi Bang Patwa menanyakan bagaimana dengan keamanan, ya saya harap semua memang ketertiban dan secara kondusif memang itu perlu harus kita jaga. Jadi yang perlu harus kita pahami ini, tidak semua orang yang suka dengan dengan acara seperti ini ya 1, 2, 3 mungkin ya banyak yang tidak sepakat seperti kita semua yang ada di Komal ya, atau teman-teman yang di bawah dan yang lainnya. Kalau untuk keamanan ya saya paham itu, yang penting semua kondusif dengan baik, aman, tertib, apa-apa saja yang mau diorasi ya orasikan, karena semua itu bagian anak bangsa ya. Ya tentu di sini sudah melibatkan seperti para ahli hukum. Di sini kan ada Bang Firdaus, ada yang lain-lainnya. Tentu soal-soal hukum itu kan beliau-beliau sudah paham ya, seperti apa poin-poinnya nanti yang akan dibawa ke sana. Kalau persoalan nanti keamanan saya paham itulah ya, di lapangan seperti apa ya, walaupun saya tidak ada di depan
depan, ya paham itu Bang Patwal. Yang penting kenapa saya meminta untuk memakai seragam putih bagian atas, mungkin bebas untuk bawahannya. Ini kan saya juga jadi ngomong ke situ. Jadi saya lebih gampang, atau ada beberapa orang dari tim kita sendiri akan melihat bahwa titik-titik mana kalau memang itu orang-orang dari bagian dari yang mengadakan, saudara-saudara kita yang mengadakan lagi aksi itu. Jadi apapun itu yang namanya keamanan, ketertiban itu pokok utama gitu. Yang saya hindari nanti takutnya ada penyusup-penyusup yang tidak kita inginkan semua gitu. Yang penting ketertiban itu memang nomor satu, keamanan itu nomor satu. Hal-hal yang lainnya kan mengikuti. Kalau aman ya semua akan aman, damai. Kalau masalah orasi apa yang dituju, yang disampaikan, ya itu bebas-bebas saja. Yang penting terarah, terukur, sesuai dengan komando yang punya di situ, yang punya mau orasi seperti apa, ya bebas-bebas aja. Yang penting ketertiban, keamanan, yaitu nomor satu. Itu aja. Semangat terus. Oke, siap, semangat. Izin Bang Patwal, ini mau tanya, mungkin ada masukan-masukan. Tunggu dulu, saudaraku, sebentar pertanyaannya ya, karena masih ada 2 narasumber yang belum bernarasi. Punten, kita atur dulu ya segmen dari narasi teman-teman, jadi sabar dulu. Nanti ada sesi pertanyaannya ya. Masih ada 2 orang yang belum bernarasi, kita tunggu. Masih ada Bang Gol dan juga Bang Yulka ya. Beliau ini juga sudah naik nih, senior saya nih. Menyapa dulu Bang Gol ya. Assalamualaikum Bang Gol dan selamat malam Bang Gol. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Faktual sudah dikasih kesempatan untuk naik sini. Terima kasih juga buat Bang Faktual sebagai inisiator untuk pergerakan ini supaya kasus Vina ini juga cepat selesai. Terima kasih untuk Bang Firdaus juga yang sudah bergabung di sini membantu kita semua memberikan narasi-narasi hukumnya. Untuk Bang Mawar Merah, Karini, Bang Yulka juga terima kasih banyak udah mensupport ya pergerakan kami. Jadi saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada rekan-rekan ya, para netizen yang sudah mau bergabung. Mungkin mulai sekarang ini teman-teman silakan yang mau bergabung ya, entah itu bisa nanti secara langsung ke aksi ke depan DPR RI. Mudah-mudahan teman-teman bisa bergabung nih, tapi harus disertakan untuk identitasnya disampaikan ke kami secara administrasinya. Ya itu tadi menyangkut tentang keamanan. Jadi keamanan ini memang harus kita bangun bersama. Jadi ada pertanggungjawaban kami juga kepada rekan-rekan semua, makanya harus tercatat juga. Jangan sampai ada penyusup. Jadi begitu teman-teman. Dan satu hal lagi, saya ucapkan terima kasih juga kepada teman-teman yang banyak sekali membantu, entah itu lewat doa, entah itu lewat support, lewat VT-VT, entah itu lewat live, terutama ya yang memberikan kreasinya, termasuk Bang Darderdor kemarin juga memberikan suatu kreativitasnya ke kita untuk bikin VT dengan soundnya, dan Bang Dokter juga, Dokter Andus yang ada di bawah. Terima kasih juga sudah memberikan pemikirannya untuk logonya juga, terima kasih. Dan ada satu hal lagi Bang